Shalom saudara, puji Tuhan, senang sekali ada bersama dengan Anda. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mau berdoa dulu saudara. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kalau hari ini kami kembali diizinkan mendengarkan kabar baik yang daripadamu. Biarlah hikmat, pengertian turun atas hidup kami karena Engkau sendiri yang akan mengajar kami lewat Roh Kudus-Mu. Di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, di belakang saya ada sebuah gambar yang saya percaya pasti Anda tahu. Ini adalah sebuah kapal, sebuah bahtera, sebuah perahu. Perahu siapa saudara? Iya betul, perahu Nuh, bahtera Nuh. Hari ini kita akan belajar tentang Nuh, saudara. Arti nama Nuh itu bagus, artinya beristirahat, rest. Dan saudara, Nuh hidup di zaman yang begitu mengerikan. Kenapa saudara? Karena Nuh hidup di zaman orang-orang berbuat jahat. Bukan saja mereka berbuat jahat, tapi Alkitab mencatat kecenderungan mereka selalu ingin buat jahat. Kecenderungan itu di dalam terjemahan lain memakai kata angan-angan, pikiran. Artinya mereka bukan cuma berbuat jahat, tapi pikiran mereka, angan-angan mereka, kecenderungan mereka selalu ingin buat jahat. Dan itu sangat memilukan hati Tuhan. Tetapi Kejadian 6 ayat 8 berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Wow, luar biasa, ini sangat menyejukkan hati kita. Amin. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara bisa ganti nama Nuh dengan nama Anda dan katakan, tetapi angel mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin, saudara. Katakan sekali lagi, tetapi Angelina Amelia, sebutkan nama Anda sendiri, amin, mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan saudara, ya Nuh hidup di zaman manusia-manusia yang cenderung dan berkeinginan berbuat jahat. Kemudian Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat kapal atau bahtera atau perahu. Kejadian 6 ayat 14 sampai 15 bunyi begini. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal. Terjemahan lain memakai kata ter. Pakal itu ter, saudara. Dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya. Hasta itu saudara kurang lebih 45 cm. Jadi panjangnya bahtera Nuh kurang lebih 135 meter. Lebarnya 50 hasta kurang lebih 22,5 meter dan 30 hasta atau 13,5 meter tingginya. Saudara, jadi kalau Anda bisa bayangkan kapal Nuh panjangnya 135 meter, lebarnya 22,5 meter, tingginya 13,5 meter. Itu kalau kita bayangkan seperti zaman sekarang adalah sebuah kapal atau krus yang sangat besar, saudara. Ya, dan saudara, coba bayangkan bila kita mendapat kasih karunia Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Karena bahtera Nuh dibuat dari kayu gofir, dan kayu gofir itu tentunya didapatkan dari pohon yang harus ditebang, dan kemudian setelah pohon itu dijadikan kayu-kayu, saudara, dan kayu-kayu itu dibawa untuk dibuat jadi kapal. Saudara, kapal Nuh sangat besar. Berapa banyak pohon yang harus ditebang Nuh? Berapa banyak kayu-kayu yang harus dipotong-potong untuk dijadikan sebuah kapal? Saudara, belum lagi harus dibawa kayu begitu banyak, ya, kayu yang dipotong, kayu yang disiapkan, itu saudara pasti sangat banyak. Dari mana kekuatan Nuh
membawa kayu-kayu tersebut. Saya percaya itulah kekuatan yang dari Tuhan. Hidup kita mungkin hari ini sangat berat, sangat besar permasalahan yang kita punya. Tetapi kalau Anda mendapatkan kasih karunia Tuhan, maka kita bisa rest, istirahat, jiwa kita tidak gundah, tidak takut, tidak cemas, karena kekuatan yang dari Tuhan ada atas hidup kita. Sebagaimana Nuh mendapat kekuatan untuk memotong, membelah, ya, untuk menebang saudara pohon-pohon itu dijadikan kayu-kayu untuk dijadikan kapal. Begitulah hidup kita. Kita akan dimampukan, diberi kekuatan untuk melewati kehidupan kita, persoalan kita yang besar, masalah kita yang banyak. Pasti Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Katakan amin, saudara. Amin, saudara. Dan saudara, ya, keuntungan lainnya waktu kita mendapatkan kasih karunia bukan cuma kekuatan kita dapatkan di dalam Tuhan, tapi yang kedua, saudara, kasih karunia Tuhan itu memampukan kita dan kita akan dipelihara, kita akan dicukupi di dalam Tuhan. Kejadian 6 ayat 18 sampai ke 21 saya bacakan bagi Anda. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama, ya, dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Artinya Nuh dengan istri dan ketiga anaknya dan ketiga menantunya jadi 8 orang. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah kau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Saudara, bayangkan bagaimana Nuh diperintah untuk masuk ke dalam kapal itu bersama keluarganya yang jumlahnya 8 orang. Tetapi bukan itu saja, tetapi Nuh diperintahkan untuk membawa segala binatang yang ada di muka bumi ini. Binatang melata, saudara, binatang yang ada di darat, hewan-hewan, saudara, yang ada di muka bumi, saudara, burung-burung di udara, termasuk ikan-ikan yang ada di laut. Semuanya harus dibawa oleh Nuh untuk masuk ke kapal bahtera Nuh ini. Saudara bisa bayangkan pekerjaan yang sangat sulit, saudara. Bagaimana mungkin binatang-binatang itu didatangkan Nuh dari muka bumi, saudara, itu bisa mendengar panggilan Nuh dan nurut sama Nuh. Belum lagi pada waktu dimasukkan ke dalam kapal, saudara, itu sebuah kesulitan. Pada waktu kita punya binatang peliharaan, misalnya anjing saja, saudara, kalau tanpa tali yang diikatkan di lehernya untuk kita bisa menuntun mengarahkan anjing masuk ke kapal, maka kalau tanpa tali itu, saudara, saya percaya menjadi sulit. Anjing itu mungkin lari ke sana, lari ke kiri, lari ke kanan, saudara, mungkin dia juga kabur mundur. Betapa sukarnya untuk mengarahkan binatang-binatang untuk teratur masuk ke dalam kapal. Tapi Nuh mampu, saudara, karena memang kemampuan itu dari Tuhan. Belum lagi, saudara, ya, Tuhan perintahkan kumpulkan makanan buat engkau, keluargamu, dan juga untuk semua binatang yang ada di dalam bahtera itu. Saudara, untuk menghidupi 8 orang saja, saya percaya ada banyak keluarga yang kesulitan untuk memberi makan, untuk memberi kecukupan untuk keluarganya. Karena di zaman sekarang kita melihat ada begitu banyak kesulitan dan kesukaran yang dialami. Apalagi Nuh memberi makan kepada bukan cuma keluarganya, tapi kepada semua binatang
yang jumlahnya saya percaya sangat banyak, tak terhitung saudara dalam pikiran saya. Itu harus diberi makan berapa banyak bahan makanan yang harus dikumpulkan oleh Nuh. Saudara bisa bayangkan gajah makan berapa banyak? Kuda Nil, buaya, macan, singa, beruang. Saudara, berapa banyak mereka mendapat dan makan? Itu berapa banyak? Betapa sulit saudara mengumpulkan bahan makanan untuk binatang-binatang yang makannya porsinya sangat banyak. Apalagi saudara, Nuh tidak tahu kapan dia bisa keluar dari batu itu. Tuhan tidak memberitahu ya berapa lama Nuh harus ada di kapal. Kita sudah membacanya tahu kurang lebih Nuh ada di dalam kapal 1 tahun. Saudara, tapi Nuh nggak tahu. Jadi dia akan kumpulkan bahan makanan itu begitu banyaknya karena dia tidak tahu berapa lama dia ada di dalam kapal. Wow, sebuah hal yang mustahil, memberi makan begitu banyak dengan jumlah waktu yang tak terhingga. Tapi Bapa sanggup, amin, memberi kita kekuatan pengertian bahwa dalam hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Nggak peduli berapa lamanya, berapa banyak kebutuhan kita, Tuhan mampu mencukupi dan memelihara hidup Anda dan hidup saya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Sebuah jaminan yang akan membuat kita bisa rest, istirahat, karena kita mendapatkan kasih Tuhan. Amin. Dan saudara, tidak ada binatang yang dibunuh untuk supaya hewan-hewan yang lain bisa makan. Kita tidak membacanya. Tidak ada binatang yang dibunuh. Dan terlebih ajaib, Nuh pun tidak dimakan, tidak dibunuh oleh binatang-binatang buas. Amin, saudara. Nah, saudara, kemudian Kejadian 6 ayat 16, buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Sehasta itu kurang lebih 45 cm. Dan pasanglah pintunya pada lampunya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, atas. Artinya perahu Nuh 3 lantai, 3 tingkat. Dan saudara, ya waktu kita melihat gambaran kapal Nuh, mungkin dalam benak kita kapal Nuh itu seperti kapal-kapal yang kita lihat di zaman sekarang, di mana orang bisa naik ke atasnya, di deknya untuk melihat pemandangan, untuk melihat lautan lepas yang ada di depan. Tapi kapal Nuh tidak seperti itu. Kapal Nuh itu saudara terbuat dari kayu yang disusun saudara di lem dengan pakal, dengan ter saudara, ya itu dibuat supaya kapal itu tidak masuk air, tidak bocor, maka dibuat ter, pakal atau seal, ya lem, dan kayu itu saudara disusun, dibuat menjadi seperti sebuah kotak, menjadi sebuah kayu secara utuh. Dan itu adalah gambaran Kristus Yesus, saudara. Ajaibnya, perahu ini tidak ada jendelanya, saudara. Dan yang ada hanya tadi kita baca, ada di atasnya ada ruangan yang atapnya yang lebarnya cuma 45 cm. Artinya tidak mungkin seseorang dengan lubang yang sempit itu bisa keluar dari kapal itu, saudara. Tidak ada kemungkinan, tidak bisa Nuh keluar ya untuk ada di atas kapal dengan lubang yang cuma 45 cm. Tidak ada jendela. Apa sih artinya? Saudara, pada waktu bahtera itu terapung-apung, ada suatu air banjir, ya air bah datang, gelombang hujan yang deras. Nuh tidak bisa merasakan dan tidak bisa melihatnya karena tidak ada jendela. Yang dia bisa lihat cuma ke atas, saudara, lubang yang ada. Artinya Nuh tidak perlu
melihat sekelilingnya, tetapi cukup memandang ke atas saja. Saudara, hidup kita mungkin berat, badai, gelombang, banjir, hujan deras menghantam hidup kita, yang membuat kita mungkin jadi takut. Maka Tuhan katakan, jangan lihat sekelilingmu, tapi lihatlah ke atas di mana pemeliharaan Tuhan ada. Saudara, nggak perlu lihat sekitaranmu, apalagi zaman sekarang. Mungkin kalau kita lihat sekeliling kita, wah situ mati tergeletak karena pandemi COVID-19, di situ juga wah usahanya bangkrut, di situ juga di PHK. Wah, kita melihat rumah tangga yang hancur, anak-anak yang juga sedang mengalami kesulitan. Kalau kita melihat semua sekeliling kita, kita akan menjadi ciut nyali kita. Bagaimana kita bisa hidup kalau orang itu saja, yang begitu hebat saja, yang kaya saja, yang setia saja mengalami konflik dan mengalami masalah, apalagi saya. Maka jangan lihat sekeliling kita, tapi lihatlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saudara, yang waktu secara kemudian yang menarik, saudara, kapal ini dikatakan tadi Kejadian 6 ayat 16, pasanglah pintunya pada lambungnya. Ini aneh, sedikit aneh, karena biasanya saya dapati, saudara, sebuah kapal pintunya itu ada di depan, pintu masuknya, atau di belakang. Ya, kebanyakan pintu masuknya ada di depan, tetapi kapalmu pintu masuknya ada di lambung, di sisi samping dari kapal ini. Dan sering adalah gambaran lambang bagaimana Kristus Yesus yang adalah digambarkan menjadi kapal keselamatan, bahtera keselamatan buat kita. Pada waktu Yesus disalib, saudara, penjaga prajurit saudara itu menusuk lambung Yesus dengan tombak sehingga keluarlah air dan darah. Saudara, dengan lambung yang mengeluarkan darah itu menjadi jalan masuk bagi Anda dan saya ke dalam perahu keselamatan yang Yesus berikan. Katakan amin. Waktu Yesus disalib, lambungnya terluka berdarah, agar darah itu membawa kepada kita pintu masuk, menjadi pintu masuk ke dalam kapal Yesus Kristus. Wow, saudara, sangat luar biasa Bapa kita. Kebaikannya yang sangat ajaib, memberikan keselamatan kepada Anda dan saya lewat Kristus Yesus yang sudah menderita di atas kayu salib. Lambungnya yang terluka, yang mengeluarkan darah, itulah yang membawa kita ke dalam keselamatan, ke dalam perahu yang Tuhan sediakan. Katakan amin, saudara. Dan saudara, lebih lagi, kapalmu tidak ada kemudi. Kita membaca bagaimana kapalmu terombang-ambing di lautan. Saudara, tidak ada kemudi, artinya saudara tidak bisa mengemudikan, mengarahkan kapal itu, saudara. Ya, kemana, ke kiri atau ke kanan atau muter, tidak bisa. Nuh terapung-apung. Nuh tidak bisa mengendalikan kapal itu, karena yang mengendalikan kapal itu adalah Yesus Kristus, Tuhan. Tidak ada kemudi, tidak ada kemampuan, tidak ada kebisaan, tidak ada kekuatan Nuh untuk mengarahkan dan memimpin bahtera itu, tetapi hanya mengandalkan kepada Tuhan. Pimpinan Tuhan atas perahu itulah yang Nuh bisa andalkan. Hidup Anda dan saya, saudara, tidak bisa kita andalkan dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengemudikan perahu hidup kita semau kita. Ya, tidak bisa ke kiri, ke kanan, ke belakang, mundur, muter, tetapi bila Anda mempercayakan kemudi kita dikemudikan oleh nahkoda yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, maka percayalah kita akan selamat. Pimpinan Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kita, tidak pernah menghancurkan kita, walaupun kelihatannya perahu kita terombang-ambing, kena badai, kena hujan, tetapi saudara pasti mendarat dan selamat karena Kristus
Kristus Yesuslah yang mengemudikan hidup kita. Katakan amin, saudara. Sekali lagi saya katakan perahu bukan seperti gambaran yang Anda lihat ini, tetapi saudara, seperti sebuah kotak di mana kayu yang utuh, saudara, seperti sebuah kotak. Saudara, saya punya sebuah ilustrasi untuk kita mengerti itu. Di zaman sekarang, di mana kita mungkin banyak berbelanja secara online, dan bila kita belanja barang di online, ya apabila barang itu mudah pecah, mudah rusak, maka biasanya barang kita yang berharga itu sudah diberikan sebuah kotak, di mana di dalamnya disitulah barang yang kita mau beli, yang mudah pecah, mudah rusak, tapi terlindungi bila ada kotak yang melindunginya, yang membungkusnya. Anda paham itu ya? Maka kotak inilah yang melindungi barang yang ada di dalamnya dari goncangan ya kurir, saudara, waktu naik motor membawa barang ini ke tempat kita, atau mungkin lemparan, saudara, ya dari barang-barang ini, saudara, mungkin saudara juga dari benturan-benturan yang mungkin membuat barang kita menjadi hancur, saudara. Tetapi dengan kotak ini, maka barang yang ada di dalamnya aman. Anda dan saya boleh aman karena kotak yang ada di hidup kita yang melindungi kita itu adalah, saudara, dari Tuhan. Kenapa? Kotak ini, saudara, difungsikan untuk melindungi barang yang ada di dalamnya. Kita adalah barang yang dilindungi manusia, orang, anak yang dilindungi oleh Bapa, karena kita berharga di mata Tuhan. Sehingga kita percaya kita tidak akan hancur, kita tidak akan rusak, karena kita terlindung oleh kasih dan kuasa Kristus Yesus yang ada dalam hidup kita. Kenapa harus melindungi? Jelas karena kita adalah berharga di mata Tuhan. Jadi waktu kita mengetahui kebenaran ini, walaupun dunia ini penuh gelombang, penuh badai, penuh dengan tsunami, penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan yang kadang-kadang membuat kita cemas dan takut, tapi percayalah, saudara, dalam perlindungan Tuhan yang begitu aman, kita bisa beristirahat, kita bisa rest, kita tidak cemas, kita tidak khawatir, kita tidak takut, karena kita seperti Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Saya percaya Anda dan saya sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan itulah yang menguatkan kita, memampukan kita, menjaga kita, mencukupi kita di dalam kehidupan yang penuh dengan gelombang dan badai. Saya tidak tahu apa yang terjadi atas hidupmu, apa yang terjadi ke depan, tetapi kita percaya kita aman dalam kotak keselamatan yang Kristus Yesus telah berikan lewat pengorbanannya di kayu salib. Maka kita aman di dalam perahu keselamatan yang dari Bapa sendiri untuk kita nikmati. Amin. Saya berdoa, biarlah yang pengertian ini membuat kita bisa beristirahat. Kita tidak lagi mengalami ketakutan, tidak lagi sedang memandang hidup ini dengan pesimis, tapi percayalah dan berharaplah terus. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Dan waktu kita punya pengharapan di dalam Kristus, kita bisa rest, kita bisa nyaman, kita bisa tenang, karena kita tahu Dia adalah Bapa yang luar biasa. Amin.